Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada video kali ini akan membahas penyelesaian soal 5.1 pada buku Dwi Martani. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas soal 5.1, di mana soalnya adalah PT Pandanwangi atau PT PW memiliki 80% kepemilikan di PT Sahabat Kita atau PTSK sejak tahun 2012. Saldo investasi pada PTSK per 1 Januari 2015 adalah sebesar 500 juta. Dan selama periode 2015, PTSK melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan membagikan dividen sebesar 80 juta. Kedua entitas terlibat transaksi penjualan persediaan. Pada tabel di bawah ini adalah transaksi persediaan antar kedua entitas yang terjadi selama tahun 2014 dan 2015. Bisa kita saksikan. Dan dari soal tersebut kita diminta untuk membuat jurnal terkait investasi PT PW pada PTSK selama periode 2015. Selanjutnya, menghitung saldo investasi pada PTSK per 31 Desember 2015 dan bagian laba atas PTSK selama periode 2015. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan antar kedua perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2015. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan. Dimana yang pertama kita akan membuat jurnal yang harus dibuat PT PW terkait investasinya pada PTSK selama periode 2015. Dimana yang pertama kita akan mencatat pembelian saham PT Sahabat Kita, dan pada debit terdapat investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 500 juta dan kreditnya terdapat kas sebesar 500 juta rupiah. Dan pada jurnal kedua kita akan mencatat bagian PT Pandanwangi atas laba bersih PT Sahabat Kita, di mana di akun debit terdapat investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 160 juta rupiah, dan pada bagian kredit terdapat bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 160 juta rupiah. Jurnal yang ketiga pada 31 Desember 2015. Di sini kita mencatat bagian PT Pandanwangi atas dividen PT Sahabat Kita sebesar 80 juta dikali 80%. Nah, 80 juta ini merupakan dividen dari PT Sahabat Kita dikali dengan 80% yang merupakan kepemilikan PT Pandanwangi dengan hasil yaitu 64 juta. Maka jurnal yang harus kita buat adalah kas sebesar 64 juta di debit, investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 64 juta di kredit. Lalu jurnal yang keempat di 31 Desember 2014, di sini kita mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi sebesar 200 juta dikurangi 170 juta dikali 30%. Nah, di sini 200 juta merupakan harga jual dikurangi dengan 170 juta yang merupakan biaya pokok penjualan dikali dengan 30% yang merupakan keuntungan yang belum terrealisasi pada 2015 dengan hasil yaitu 9 juta rupiah. Maka ayat jurnal yang harus kita buat adalah bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 9 juta di debit, investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 9 juta di kredit. Lalu selanjutnya, jurnal yang kelima, pada 31 Desember 2015, di sini kita mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi sebesar 200 juta dikurangi 170 juta dikali 80%. 200 juta ini merupakan harga jual dikurangi
biaya pokok penjualan sebesar 170 juta dikali dengan 80% yang merupakan kepemilikan PT Pandanwangi dengan hasil yaitu 9 juta. Maka di sini investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 9 juta di debit, bagian laba atas PT Sahabat Kita 9 juta di kredit. Lalu jurnal yang ke-6 pada 31 Desember 2015, di sini kita mencatat transaksi hulu yang belum terrealisasi sebesar 52 juta dikurangi 35 juta dikali 75%. Nah, 52 juta itu merupakan harga jual dikurangi 35 juta yang merupakan biaya pokok penjualan dikali 75% yang merupakan keuntungan yang belum terrealisasi. Dengan hasil yaitu 4.250.000. Maka ayat jurnal yang harus kita buat adalah bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 4.250.000 di debit, investasi pada PT Sahabat Kita 4.250.000 di kredit. Selanjutnya adalah jurnal ke-7, dibuat untuk mencatat transaksi hilir yang belum terrealisasi. Di sini kita akan mencatat keuntungan transaksi hilirnya yang mana harga jual dikurangi beban pokok penjualan. Pada tahun 2014 diketahui bahwa 50% persediaan belum terjual. Jadi kita mengakui keuntungan sebesar 50%. Caranya adalah 80 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dikali 50%. Karena transaksi hilir, maka dikalikan dengan 80%. Diperoleh jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Sahabat Kita debit sebesar 12 juta rupiah, investasi pada PT Sahabat Kita sebesar kredit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal ke-8 pada 31 Desember 2015. Jurnal ke-8 dibuat untuk mencatat transaksi hilir yang telah terrealisasi, di mana di soal diketahui PT SK sebagai penjual dan PT PW sebagai pembeli, maka disebut transaksi hilir karena entitas anak melakukan penjualan ke entitas induk. Di sini kita akan mencatat keuntungan transaksi hilirnya yang mana harga jual dikurangi beban pokok penjualan. Pada tahun 2015 diketahui bahwa 30% persediaan telah terjual. Jadi kita mengakui keuntungan sebesar 30%. Caranya adalah 80 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dikalikan 30%. Dikarenakan ini transaksi hilir maka dikalikan 80%. Lalu didapatkan jurnal yaitu investasi pada PT Sahabat Kita debit sebesar 7.200.000 rupiah. Lalu bagian laba atas PT Sahabat Kita kredit sebesar 7.200.000 rupiah. Lalu transaksi ke-9, jurnal ke-9 pada 31 Desember 2015. Dibuat untuk mencatat transaksi hilir yang belum terrealisasi. Untuk itu kita harus melakukan pencatatan untuk penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi. Caranya yaitu 80 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dikalikan 20%. Dikarenakan ini transaksi hilir maka dikalikan 80%. Maka didapatkan jurnal bagian laba atas PT Sahabat Kita debit sebesar 4.800.000 rupiah. Investasi pada PT Sahabat Kita kredit sebesar 4.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal ke-10 pada 31 Desember 2015. Dibuat untuk mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Di dalam soal diketahui di tahun 2015 PT SK sebagai penjual dan PT PW sebagai pembeli dan persediaan terjual kepada pihak ketiga baru sebesar 40%. Jadi keuntungannya belum terrealisasi sebesar 60%. Sama jurnal sebelumnya untuk cara perhitungannya yaitu harga jual dikurangi beban pokok penjualan.
untuk mencari keuntungannya, dan keuntungannya belum terrealisasi dan harus ditanggungkan sebesar 60%, yaitu dengan cara 280 juta rupiah dikurangi 230 juta rupiah dikali 60%, dikalikan ini transaksi hilir maka dikalikan 80%, maka didapatkan jurnal bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 24 juta rupiah debit. Lalu investasi pada PT Sahabat Kita kredit sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya yaitu membuat buku besar investasi pada PT Sahabat Kita dan bagian laba PT Sahabat Kita. Yang pertama yaitu investasi pada PT Sahabat Kita. Di sisi kiri terdapat akun akuisisi laba bersih keuntungan yang telah terrealisasi pada transaksi hulu dan hilir. Yang pertama yaitu akuisisi. Didapat dari jurnal yang pertama, yaitu mencatat pembelian saham PT Sahabat Kita 500 juta. Lalu laba bersih 160 juta didapat dari transaksi yang kedua. Nah, mencatat bagian PT Pandanwangi atas laba bersih PT Sahabat Kita 160 juta. Lalu keuntungan yang telah terrealisasi 9 juta yaitu didapat dari transaksi yang telah terrealisasi pada transaksi hulu, yaitu jurnal yang kelima. Selanjutnya, keuntungan yang telah terrealisasi 7.200.000 didapat dari keuntungan yang telah terrealisasi pada transaksi hilir 7.200.000. Sedangkan di sisi kredit atau di sisi sebelah kanan yaitu terdapat akun dividen dan keuntungan belum terrealisasi pada transaksi hulu maupun hilir. Dividen didapat dari jurnal yang ketiga, yaitu bagian PT Pandanwangi atas dividen PT Sahabat Kita sebesar 64 juta. Lalu keuntungan belum terrealisasi pada transaksi hulu dan hilir didapat dari jurnal yang keempat. Transaksi hulu yang belum terrealisasi 9 juta, transaksi hulu yang belum terrealisasi pada transaksi 64.250, transaksi hilir yang belum terrealisasi sebesar 4.800.000 dan keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi pada transaksi ke-10 sebesar 24 juta. Lalu kita jumlahkan sisi kiri, kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan sisi kanan. Maka hasilnya sebesar 570.150.000 investasi pada PT Sahabat Kita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian laba atas PT Sahabat Kita. Laba bersih sebesar 160 juta diperoleh dari jurnal bagian laba atas laba bersih, bagian laba sisi kredit. Kemudian keuntungan belum terrealisasi sebesar 9 juta berasal dari jurnal bagian pada jurnal nomor 4 bagian laba atas PT Sahabat Kita, bagian laba sisi debit. Kemudian bagian laba keuntungan belum terrealisasi sebesar 4.800.000 berasal dari jurnal dengan nomor 9 pada bagian laba atas PT Sahabat Kita, bagian laba sisi debit. Kemudian keuntungan yang telah terrealisasi sebesar 9 juta berasal dari jurnal nomor 5 pada bagian sisi kredit.
keuntungan belum terrealisasi sebesar 4.250.000 berasal dari jurnal nomor 6 pada bagian laba atas PT Sahabat Kita bagian debit. Bagian laba keuntungan yang telah terrealisasi sebesar 7.200.000 berasal dari jurnal nomor 8 pada bagian laba atas PT Sahabat Kita, yaitu bagian sisi kredit. Lalu kemudian keuntungan belum terrealisasi sebesar 24 juta berasal dari jurnal nomor 10 pada bagian debit, yaitu bagian laba atas PT Sahabat Kita. Kemudian selisih antara keuntungan belum terrealisasi dengan laba bersih dan keuntungan yang telah terrealisasi, yaitu sebesar Rp134.150.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencatat saldo investasi pada PT SK per 31 Desember 2015 dan bagian laba atas PT SK selama periode 2015. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mencari saldo investasi 1 Januari 2015 sebesar 500 juta. Ini didapat dari mana? Didapat dari jurnal nomor 1 di sini pada saat mencatat pembelian saham PT Sahabat Kita sebesar 500 juta. Kemudian mencatat laba bersih yang sebesar 160 juta. Ini didapat dari jurnal nomor 2 di saat mencatat bagian PT Pandanwangi atas laba bersih PT Sahabat Kita sebesar 160 juta. Kemudian dikurangkan dengan dividen yang sebesar 64 juta didapat dari jurnal nomor 3, yaitu mencatat bagian PT Pandanwangi atas dividen PT Sahabat Kita, yang mana 80 juta dikali 80% kepemilikan dari PT Pandanwangi sebesar 64 juta. Kemudian itu akan ditambahkan dengan keuntungan yang telah terrealisasi. Kalau di sini ada 9 juta dan 7.200.000. 9 juta ini didapat dari jurnal nomor 5 di saat mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, di mana 200 juta dikurangi 170 juta dikali 80 juta hasilnya 9 juta. Nah, tadi ada lagi 7.200.000. Ini didapat dari jurnal nomor 8 di mana mencatat keuntungan transaksi hilir yang telah terrealisasi 80 juta dikurangi 50 juta dikali 30 dikali 80%. Ini akan mendapatkan nilai 7.200.000. Setelah itu, keuntungan ini akan ditambahkan menjadi 16.200.000. Langkah selanjutnya, setelah menemukan total keuntungan yang telah terrealisasi sebesar Rp16.200.000, maka kita akan mencari total keuntungan belum terrealisasi. Nah, keuntungan belum terrealisasi sebesar Rp9 juta itu didapat dari jurnal nomor 4 pada bagian investasi PT Sahabat Kita sebesar Rp9 juta di kredit, dan Rp4.800.000 didapat dari jurnal nomor 9 dengan akun investasi di kredit Rp4.800.000. Lalu Rp4.250.000 didapat dari
jurnal nomor 6 bagian investasi sebesar Rp4.250.000 dikredit. Yang terakhir Rp24.000.000 didapat dari jurnal terakhir nomor 10 akun investasi sebesar Rp24.000.000 dikredit. Maka itu semua dijumlah Rp9.000.000 ditambah Rp4.800.000 ditambah Rp4.250.000 ditambah Rp24.000.000. Hasilnya total keuntungan belum terrealisasi sebesar Rp42.050.000. Maka selanjutnya akan mencari saldo akhir, yaitu saldo awal investasi pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp500 juta ditambah dengan laba bersih sebesar Rp160 juta dikurangi dengan dividen sebesar Rp64 juta ditambah dengan total keuntungan yang telah terrealisasi sebesar Rp16.200.000 dan dikurangi dengan total keuntungan belum terrealisasi sebesar Rp42.050.000, sehingga ketemu saldo akhir investasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp570.150.000. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian laba PT Sahabat Kita periode 2015. Untuk yang pertama yaitu laba neto. Telah diketahui dari soal bahwa laba neto adalah sebesar Rp200 juta. Kemudian porsi kepemilikan saham PT Sahabat Kita yaitu 80%. Kemudian selanjutnya bagian laba atas PT Sahabat Kita diperoleh dengan cara mengalihkan laba neto dengan porsi kepemilikan yaitu 200 juta dikali 80%, sehingga diperoleh hasil Rp160 juta. Yang selanjutnya yaitu total keuntungan yang telah terrealisasi yang diperoleh dari jurnal saldo investasi yaitu sebesar Rp16.200.000. Kemudian yang selanjutnya total keuntungan belum terrealisasi juga diperoleh dari jurnal saldo investasi yaitu sebesar minus Rp42.050.000. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari bagian laba PT Sahabat Kita dengan cara menjumlahkan bagian laba atas PT Sahabat Kita yaitu sebesar Rp160 juta ditambah dengan total keuntungan yang telah terrealisasi sebesar Rp16.200.000 ditambah dengan total keuntungan belum terrealisasi sebesar minus Rp42.050.000, sehingga hasil dari bagian laba PT Sahabat Kita yaitu Rp134.150.000. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan antar kedua perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2015. Sebelum kita membuat jurnal eliminasi, terlebih dahulu kita membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi untuk mempermudahkan kita saat nanti akan membuat jurnal eliminasi. Akun yang pertama adalah saldo investasi 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp625 juta. Ini kita dapatkan dari 80% PT Pandanwangi sebesar Rp500 juta dan 20% dari kepentingan non-pengendali sebesar Rp125 juta. Sehingga saham biasanya sebesar Rp625 juta. Kemudian akun yang kedua adalah laba bersih, yaitu kita taruh pada sisi saldo laba sebesar Rp200 juta. Ini kita dapatkan dari 80% PT Pandanwangi yaitu sebesar Rp160 juta dan 20% dari
kepentingan non-pengendali sebesar 40 juta rupiah, sehingga hasilnya adalah 200 juta rupiah. Kemudian akun yang ketiga adalah dividen. Dividen ini kita catat pada PT Pandanwangi sebesar 64 juta rupiah dan kepentingan non-pengendali sebesar 16 juta rupiah, sehingga kita tuliskan saldo laba sebesar 80 juta rupiah. Kemudian kita cari saldo akhir, yaitu pada PT Pandanwangi sebesar 596 juta rupiah, kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 149 juta rupiah, saham biasa sebesar 625 juta rupiah, dan saldo laba sebesar 120 juta rupiah. Kemudian untuk akun yang selanjutnya yaitu keuntungan belum terrealisasi transaksi hulu persediaan, yaitu kita kurangkan dari saldo akhir PT Pandanwangi sebesar 596 juta rupiah dikurangi dengan 9 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan lagi akun yang selanjutnya yaitu keuntungan yang telah terrealisasi transaksi hulu persediaan sebesar 9 juta rupiah. Yang kemudian poin E sampai poin H itu keuntungan yang belum terrealisasi, baik itu transaksi hulu maupun transaksi hilir dari persediaan tersebut. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam kolom berikut. Nah, kemudian saldo akhir yang disesuaikan itu dengan cara menambahkan keseluruhan jurnal keuntungan yang belum terrealisasi dari persediaan ini, yang mana kita mendapatkan jumlah 570 150 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Sahabat Kita itu diperoleh dengan cara kita menambahkan poin A ditambah poin C ditambah poin D ditambah poin E ditambah poin F dan ditambah poin G serta ditambah poin H, yang mana kita mendapatkan jumlah 134 150 juta rupiah. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali itu 40 juta rupiah, itu dari sini ditambah dengan 1.800.000 itu dari sini dikurangi 1.200.000 itu dari sini dan dikurangi 6 juta rupiah itu dari sini, yang mana kita mendapatkan hasil itu 34.600 juta rupiah. Selanjutnya jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu kebagian jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Sahabat Kita. Di bagian debit terdapat saham biasa sebesar 625 juta rupiah yang kita dapatkan dari sini. Kemudian ada bagian laba atas PT Sahabat Kita sebesar 134 juta 150.000 rupiah yang kita dapatkan dari sini. Kemudian ada penghasilan kepentingan non pengendali sebesar 34.600.000 rupiah yang kita dapatkan dari sini. Kemudian yang di bagian kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 80 juta rupiah yang kita dapatkan dari sini. Investasi pada PT Sahabat Kita sebesar 570 juta 150.000 rupiah yang kita dapatkan dari sini. Dan kepentingan non pengendali sebesar 143 juta 600.000 rupiah yang kita dapatkan dari sini. Kemudian yang kedua yaitu mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandanwangi dan PT Sahabat Kita. Dieliminasi karena transaksi hulu pada tahun 2014 terjual semua pada tahun 2015. Maka jurnalnya yaitu penjualan di debit sebesar 30 juta rupiah dan beban pokok penjualan di kredit sebesar 30 juta rupiah.
30 juta rupiah kita dapatkan dari 200 juta kita kurangkan dengan 170 juta. Maka hasilnya yaitu 30 juta rupiah. Yang ketiga yaitu membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Karena yang ditangguhkan di periode sebelumnya adalah sebesar 30%, maka 30 juta kita kalikan dengan 30%. Hasilnya yaitu 9 juta. Jadi, jurnalnya investasi pada PT Sahabat Kita didebit sebesar 9 juta rupiah dan beban pokok penjualan dikredit sebesar 9 juta rupiah.